Kopi menjadi komoditas terbesar kedua di dunia setelah minyak. Sekitar 1,6 miliar cangkir kopi dikonsumsi setiap harinya di seluruh dunia. Awal mulanya, kopi ditemukan oleh seorang pengembala kambing berkebangsaan Arab pada abad ke-9 Masehi. Ia merasa bahwa kambing-kambingnya menjadi bersemangat dan berenergi setelah memakan biji-bijian tertentu. Seiring gembalaannya merumput di daratan Ethiopia, dia akhirnya menemukan biji tersebut dan memberinya nama al-qahwa atau kopi. Ia mengolah kopi dengan merebus biji-bijinya dan airnya dapat diminum. Tak lama, kehadiran kopi disambut oleh kaum muslim dan menyebar di dunia Islam. Berkat tangan para pedagang muslim, ulama, dan orang yang berhaji, kopi menjadi minuman populer dalam kekhilafahan pada abad 16 Masehi. Kaum muslimin biasa mengkonsumsi kopi untuk membantunya terjaga ketika melakukan sholat malam. Bahkan, para ilmuwan dan ulama mengkonsumsi kopi sebagai teman begadang untuk belajar dan menulis kitab-kitab. Saking populernya, banyak dibangun kedai-kedai kopi di masa kekhilafahan Utsmani. Kedai-kedai kopi bukanlah digunakan untuk mengobrol dan berfoya-foya. Justru, kedai-kedai kopi dalam kekhilafahan menjadi tempat untuk berdiskusi dan belajar. Para ilmuwan Utsmani sering berdiskusi di kedai kopi tentang keilmuan mereka. Orang-orang awam akan ikut mendengarkan diskusi tersebut, bahkan setiap harinya akan dibacakan berita-berita terbaru. Sehingga orang Utsmani mengetahui bagaimana kondisi wilayah tempat tinggalnya dan tidak ketinggalan peristiwa apa yang sedang terjadi. Kedai kopi menjadi tempat yang dapat mencerdaskan umat. Pada abad ke-16 Masehi pula, Utsmani menjalin hubungan dagang dengan Venesia. Saat ini menjadi Italia. Akhirnya, kopi mulai diperkenalkan ke daratan Eropa dan menyebar dengan cepat. Bukan hanya mengimpor al-qahwah dari wilayah Islam, bangsa Eropa juga mengimpor budaya diskusi sambil minum kopi yang dipraktekkan orang Utsmani. Bahkan, pada waktu itu orang Eropa menjuluki kedai kopi sebagai penny university atau universitas murah. Hal ini karena para pemikir dan sarjana Eropa menggunakan kedai kopi untuk berdiskusi tentang ilmu sambil membeli kopi yang harganya hanya 1 penny saja. Ternyata ada budaya ilmu di kedai kopi Utsmani. Namun, jika kita melihat hari ini, kedai-kedai kopi justru jauh dari kesan ilmu, sangat erat dengan kemaksiatan. Kedai-kedai kopi banyak digunakan sebagai tempat bersenang-senang, tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bahkan dijadikan tempat berjudi. Kapitalisme telah menggeser pemikiran dan budaya kaum muslimin. Kebanyakan dari kaum muslimin hanya mengejar kenikmatan dunia dan berfoya-foya. Kedai kopi saat ini menjadi tempat pamer kekayaan. Bahkan, tak jarang orang pergi ke kedai kopi kelas tinggi demi prestis dan meraup likes di media sosial. Kedai-kedai kopi banyak diisi kaum hedonis, bukan lagi pemikir yang politis seperti dalam kehidupan Islam. Obrolan kedai kopi bukan lagi tentang permasalahan umat, keilmuan, apalagi dakwah kepada Islam. Banyak pembicaraan tidak berfaedah dan gelak tawa yang justru membutakan hati di kedai kopi. Bahkan, kedai kopi digunakan untuk menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan Islam, seperti komunisme, feminisme, anarkisme, dan lain-lain. Tidakkah kita merindukan saat-saat tidak ada seorang pun di setiap tempat membicarakan Islam, perubahan, dan keilmuan? Sungguh budaya yang sangat luhur ini tidak akan kita temui dalam peradaban manapun kecuali dalam khilafah.